Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Badani. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting tahap 3 Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG Guru Tertentu. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah praktek pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan hari ini kalian diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan pembelajaran seperti mana mestinya. Oke. Untuk memperlancar ya, kita harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Silakan Alwi pemimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahlinna. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil khair. Oke. Selanjutnya anak-anak silakan berdiri. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, sebagai upaya kita menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Silakan anak-anak berdiri. Kita lantunkan lagu wajib nasional Garuda Pancasila ya. Siap-siap. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, anak-anak duduk kembali. Anak-anak ada yang tidak sekolah tidak? Ada. Ada. Oke, nanti Bapak absen dulu ya. Nazela Aisyah Nur Alifah, Hadiroh, Nanda Zafira Aulia, hadiroh, Walida Tania Salsabila, hadiroh, oke, Vanessa Artamevia, hadiroh. Ramadan Agustian. Sakit. Tidak sekolah ya, sakit ya. Ya. Salma Rahmawati, Hadiroh, oke. Rizka Maulina, hadiroh, Haikal Purnama, Hadir. Rizkan Fazliansa, Hadir. oke. Kenzi Zakwan Fitrian, Hadir.
Alwi Fatur Rahman. Hadir. Neng Rika Uswatun Hasanah. Hadir. Sakit ya. Oke. Nadia Nur Afifah. Hadir. Keila Mutia Rahmawati. Hadir. Nanti ada di golongan ya, tidak sekolah ya karena sakit. Kita doakan semoga Neng Rika dan Ramadan diberikan kesehatan kembali ya, sehingga bisa bersama-sama belajar ya. Anak-anak, sebelum kita belajar perlu diketahui antara bapak di sini dengan anak-anak yang siap belajar harus ada kesepakatan kelas. Sebagaimana selalu bapak terus ulang, pembelajaran tidak akan bisa dimulai apabila ruangan kelas dalam keadaan kotor atau tidak bersih ya. Oke. Coba lihat di sekitarnya, apakah ada sampah? Tidak. Ya, oke. Yang kedua, mendengarkan dan memperhatikan ketika bapak menerangkan di kelas ini ya. Yang ketiga adalah tidak boleh makan di kelas. Yang keempat, tidak boleh berisik. Oke, siap ya? Siap. Lanjut. Nah, di sini kita ulas bahasan yang sekarang dan minggu kemarin ya. Untuk sistem komputer yang beroperasi dan dapat digunakan oleh manusia, ia membutuhkan yang namanya perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras disebut hardware yang sekarang Bapak akan terangkan. Ya, yang minggu kemarin itu tentang perangkat lunak atau software. Selain komponen internal komputer, perangkat keras tambahan diperlukan untuk memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan sistem melalui input, proses, output, dan secondary storage. Anak-anak ada yang masih ingat gak materi pertemuan Bapak sebelumnya apa? Saya Pak. Oke, Nadia silakan berdiri Nadia. Materi kemarin tentang perangkat lunak Pak. Contohnya seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Oke, terima kasih Nadia. Berikan tepuk tangan dong kepada Nadia. Ya. Oke, alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi hardware, ayo kita rilekskan dulu dengan ice breaking ya. Silakan anak-anak berdiri. Oke. Jadi pertama perhatikan dulu Bapak, kemudian kita sama-sama melakukannya ya. Perhatikan dulu Bapak ya. Tepuk semangat. 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 Bisa ya? Bisa. Oke. Kita bareng-bareng. Tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi ya. Tepuk semangat. Oke, berikan tepuk tangan semua. Silakan duduk lagi ya. Oke, Bapak akan melakukan yang namanya tujuan pembelajaran kalian ya di materi pertemuan kali ini. Yang pertama, siswa mampu membedakan yang namanya mana yang tergolong perangkat input, mana yang tergolong perangkat proses, mana yang tergolong perangkat output, dan mana yang tergolong secondary storage komputer ya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dari fungsi-fungsi perangkat tersebut, dari input, proses, output, dan secondary komputer. Ya, diharapkannya setelah materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan ini bisa mengerti ya, satu bisa membedakan, yang kedua bisa tahu ya fungsinya. Kemudian di pembelajaran Bapak ada penilaian buat kalian. Jadi selama pertemuan ini Bapak menilai kalian. Yang pertama, penilaian sikap. Ya, penilaian sikap berdasarkan
observasi. Observasi itu pengamatan, berdasarkan Bapak mengamati kalian saat melakukan diskusi nanti ya. Yang kedua, kalian dinilai dengan penilaian aspek pengetahuan berdasarkan hasil pretest dan post-test. Yang ketiga, penilaian aspek keterampilan berdasarkan lembaga kerja yang kalian kerjakan. Nanti Bapak mengasihkan lembaga kerja, diskusi, nanti Bapak bisa menilainya dari sini ya. Sebelumnya Bapak sudah mempersiapkan yang namanya pretest ya. Itu di komputer masing-masing. Bapak kasih waktu selama 2 menit untuk mengerjakan pretest. Silakan anak-anak kerjakan ya. Oke. Ada semuanya? Oke, ya, silakan. Ada ya? Oke, dikerjakan. Nah. Oke. Oke, udah masuk nih. Wiscon udah masuk. Oke. Oke. Bapak catat. Oke, Kenzi udah masuk. Oke, sudah masuk semua nih. Hasil pretestnya Bapak udah bisa melihat. Nah, hasil pretest ini Bapak akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti Bapak menerangkan dulu, kemudian Bapak akan membagi berdasarkan hasil pretest yang kalian kerjakan menjadi 3 kelompok ya. Terima kasih anak-anak. Sebelumnya Bapak ingin menanyakan ke kalian, pernahkah kalian belanja di minimarket? Pernah. Yang misalkan Alfamart, Indomart, Yomart, atau supermarket deh. Supermarket yang besar ya, seperti Asia, Jogja pernah? Pernah. Oke. Jika pernah, perangkat komputer apa aja yang kalian temukan di minimarket tersebut? Ada yang bisa jawab nggak? Saya Pak. Oke, Kenzi, silakan beri Kenzi. Perangkat keras yang ada di supermarket contohnya seperti barcode scanner, monitor, dan keyboard. Oke, benar sekali. Terima kasih Kenzi telah menjawab. Berikan tepuk tangan dong buat Kenzi. Pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana cara kasir menginput dan memasukkan data belanja yang akan kalian beli di dalam komputer? Ada yang tahu gak? Saya Pak. Oke, Kayla, silakan beri Kayla. Jadi seperti saat kita membeli atau produk-produk yang lain, saat kita men-scan barcode dan barcode scanner. Benar, terima kasih Kayla. Berikan tepuk tangan buat Kayla. Kita nonton video dulu ya tentang pelajaran ini ya. Ini Bapak ada video tentang macam-macam perangkat keras. Disimak ya, anak ya. Sobat Cilik, selamat datang di dunia komputer. Hari ini kita akan menjelajahi berbagai jenis perangkat keras yang membuat komputer kita bekerja dengan baik. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas perangkat masukan atau input device. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Mouse dan keyboard adalah perangkat masukan paling umum. Mouse membantu kita menggerakkan kursor di layar, sementara keyboard digunakan untuk mengetik teks dan perintah. Selain mouse dan keyboard sebagai input device, masih ada scanner, joystick, microphone, barcode reader sebagai contoh input device yang lain. Sekarang, mari kita lihat pemroses komputer.
Mereka bekerja sama untuk menjalankan program dan membuat komputer kita berfungsi dengan baik. Terima kasih telah menonton, dan semoga video ini membantu Sobat Cilik untuk memahami lebih banyak tentang perangkat keras komputer. Jangan lupa untuk terus belajar dan menjelajahi dunia teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, tadi urusan udah menyimak ya tentang macam-macam perangkat keras, kemudian tergolong ke dalam mana nih, gitu ya. Ada yang input, proses, dan output dan storage komputer. Oke, ini pertanyaan yang akan Bapak pertanyakan nanti di akhir sebelum Bapak selesai mata pelajaran ya. Oke, sebelumnya apa itu perangkat keras? Perangkat keras itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya biasa disebut hardware. Jadi elemen dari sistem komputer itu ada 3. Yang pertama yaitu software atau hardware dulu deh. Yang satu hardware, yang kedua software, yang ketiga firmware. Ya, kalau software waktu minggu kemarin ya, pertemuan sebelumnya tentang perangkat lunak macam-macam, ada aplikasi, ya, ada Microsoft Word yang tadi Nadia sampaikan. Nah, sekarang yaitu perangkat keras hardware. Apa itu perangkat keras? Adalah perangkat yang memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat diraba dan dilihat. Ya, jadi sifatnya itu artifisial ya, jadi bisa kepegang. Nah, itu disebut perangkat keras ya. Oke. Nah, perangkat keras terbagi kepada 3 golongan. Ya, masuk ke dalam 3 golongan. Yang pertama adalah perangkat masukan atau biasa disebut input devices ya. Apa itu input devices? Yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan informasi atau perintah ke dalam komputer. Contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya perangkat keras yang tergolong ke dalam input devices itu adalah apa? Keyboard. Nah, keyboard, papan ketik ya. Nah, di kalian itu ada ya. Nah, yang kalian biasa kerjakan keyboard. Apa itu keyboard? Yaitu alat yang digunakan untuk memasukkan karakter atau berupa huruf, angka, dan simbol. Nah, itu hardware keyboard sesuai tadi hasil pretest. Hasil pretest Bapak melihat sesuai dengan kemampuan awal. Nah, Bapak akan mengkelompokkan sesuai dengan hasil pretest menjadi 3 kelompok. Bapak bikin ini deh, bikin kelompok tadi ya. Kelompok 1 ini, kelompok 1 Nadela Aisyah Khalifah. Kelompok 2 Rizka Maulina, Haikal Purnama, Rizkan Fazriansah. Itu di kelompok 2 ya. Di kelompok 3 Kenzi Zakwan Fitrian. Oke, ini tempat duduknya mungkin tidak ya, sesuai kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan dipindah. Kelompok 1 diskusikan tentang input devices. Kelompok 2 tentang output devices. Kelompok 3 tentang secondary storage. Silakan Bapak kasih waktu selama 25 menit. Silakan untuk mengatur sehingga bisa berdiskusi. Silakan. Diskusikan, kemudian bikin slide presentasinya ya. Setelah dibikin, silakan presentasi. Oke, waktunya tadi 25 menit ya. Silakan kalian berdiskusi. Kalau bintang input atau output. Ini siapa ketua? Kelompok 2 siapa? Saya. Nah, bisa. Bapak mau tanya nih, kalau speaker masuknya keluaran input atau storage? Keluaran. Oke. Bentuk siapa ketua? Siapa? Alwi. Alwi. Input Pak. Karena memasukkan, mengendalikan kursor di layar komputer, memasukkan data dan memberikan perintah pada komputer.
terganggu juga, dia sebagai menyimpan juga. Tapi kenapa masuknya proses? Karena cepat. Jadi setelah diketik, diproses di CPU, disimpan dulu, tapi kemudian dikeluarkan di tapi si yang disimpan di RAM itu nggak disimpan, diproses aja. Nah, kalau ini nggak disimpan ya. Kalau barcode scanner itu maksudnya input, output, atau proses, atau secondary Input. input. Nanti dikirimkan ke email Bapak ya presentasinya ya. Iya, Kemudian nanti ditampilkan. Presentasinya udah dikirimkan ke Bapak. Intinya kelompok yang lain mendengarkan ya, menyaksikan kelompok satu melakukan presentasi. Kelompok lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan saya Vanessa Terdia. Hari ini kami akan menyampaikan hasil penelitian kami tentang perangkat keras masukan. Mouse memiliki 3 bagian. Yang pertama, menggunakan tombol mouse untuk memilih atau membuka ekran. Untuk mengendalikan menggerakkan karakter atau kendaraan. Gamepad perangkat masukan yang dirancang untuk memainkan mainan video biasanya memiliki tombol analog, stick, and dan presentasi dari kami, lulusan Fakultas Komputerik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Touchpad ya, itu pengganti mouse pada laptop. Nah, itu masuknya input. Kelompok 2 ini tentang perangkat keras keluaran ya. Iya. Oke, silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya dari Kamolina dan teman-teman saya ada Haikal Purnama, Rizky Ferdiansyah, dan Salma Limawati. Perangkat keras keluaran merupakan komponen penting dalam sebuah sistem komputer. Jadi di sini ada 3 poin yang harus kita sampaikan ya. Jadi poin pertama ada mengirimkan data. Yang kedua, Monitor ini menjadi standar perangkat keluaran visual pada awal pengembangan komputer pribadi. Dan yang ketiga yaitu pengembangan modern. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Teknologi terbaru yang ada di perangkat keluaran, perangkat hebat ya. Monitor kan perangkat keluaran ya, menampilkan berupa informasi yang diketik atau ditulis. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fatur Rahman Al-Ansari sebagai moderator dan presentator pertama, dan di sebelah saya ada Keila Mutia Rahmawati sebagai presentator kedua, dan di samping Keila ada Nadia. Semuanya, perkenalkan saya Keila Mutia Rahmawati sebagai presentator kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perangkat keras penyimpanan skuter. Di sini ada 3 poin, yaitu poin pertama, magnetic disk. Magnetic disk menggunakan media magnetik untuk menyimpan data. Contohnya yaitu hard drive. Dan yang kedua itu ada solid state drive atau SSD. SSD menggunakan chip memory flash untuk menyimpan data, menawarkan kecepatan akses dan ketahanan yang lebih tinggi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Nurifah dan terima kasih kepada moderator. Oke, di sini ada 3 poin mengenai magnetic disk. Poin yang pertama adalah prinsip kerja. Prinsip kerja adalah data yang disimpan dalam bentuk magnetik. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. SSD ini teknologi terkini dari hard disk. Sekarang udah jarang digunakan. Sekarang mungkin kalian nontonnya udah di YouTube, udah di Netflix ya, atau di langsung ya. Udah jarang sekarang. Biasanya penyimpanannya sekarang di Google Drive ya. LKPD-nya dikumpulkan. Oke, ini kelompok 1.
Kalian sudah mengerjakan, mampu berdiskusi, kemudian mampu membuat presentasi dan menyampaikannya di depan teman-teman kalian ya. Itu poin plus Bapak menilainya. Oke. Nih, ada pertanyaan refleksi dari Bapak. Apa arti dari perangkat keras komputer? Ada yang tahu nggak? Saya Pak. Oke, Alwi silakan berdiri jawabnya. Perangkat keras komputer adalah perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat dipegang dan dilihat oleh mata kita. Oke, terima kasih Alwi. Berikan tepuk tangan untuk Alwi. Oke. Apa saja jenis-jenis perangkat keras komputer? Oke, Vanessa, silakan berdiri Vanessa. Jenis-jenis perangkat keras seperti monitor, printer, keyboard, mikrofon, dan mouse. Oke, tepat. Terima kasih Vanessa. Kita buka data PD-nya ya. Nih, kita lihat PD hasil diskusi kalian. Bapak mau nanya nih, monitor termasuk perangkat? Kalau CPU perangkat apa? Printer perangkat apa? Kalau ini hard disk perangkat apa? Yes, oke. Ini Bapak tetap menilai kalian dengan indikator Bapak biar tercapaian ya kalian. Oke, ini silakan dibereskan lagi. Ini Bapak ada lembar refleksi, ini post test. Nah, kalian isi. Nah, ini lembaran penilaian refleksi buat Bapak dan penilaian buat kalian. Udah, silakan dikumpulkan. Oke. Oke, udah. Kasih. Oke, karena kalian sudah diskusi ya, udah ini otak dan pikiran dan tenaga, kita ice breaking dulu ya. Oke, kita ice breaking ya, sama-sama. Kalian berdiri. Yuk, kita refleksikan otot-otot ya. Selanjutnya menerangkan tentang jaringan komputer ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah belajar dengan sesama dengan Bapak di sini. Dicukupkan dari Bapak. Sebelumnya doa dulu ya. Silakan doa. Setelah belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Alhamdulillah.